aku melihat dunia di mana yang ternyata seperti ini ya, setelah 12 tahun gue nggak pernah tahu namanya dunia sosialisasi segala macam kayak begini. Oh, Saya Mama Remka dan ini cerita mereka. Apa? udah jangan usah dibahas, pokoknya sampai aku lagi konsultasi hukum sama dia, ngobrol lagi karena memang kita udah dulu sempet hampir setiap hari ngobrol. Waktu itu kan ada masalah yang, tahu gak sih yang travel agent yang dulu aku tuh umroh. Tahu ya ya. Nah, dulu kan dia sempet ngasih banyak masukan apa segala macam tuh. Terus yang ngobrol sebagai teman aja biasa, gak ada aneh-aneh tuh, gak ada gitu. Terus tapi udah kita sempat lose contact. Nah, ngobrol lagi pas kemarin itu. Terus Nyambung. nyambung. Nah, saat itu memang mama tuh kan lagi sakit kan. Mama sakit, aku mau daman di rumah sakit. Mama tuh kurang lebih 1 bulan loh dirawat di rumah sakit, Kak. Oh. Terus iya, sampai akhirnya udah dia tuh sampai yang nemenin aku sampai tengah malam di rumah sakit ngobrol. Nggak ada bahasan yang menjurus buat pacaran tuh, belum ada gitu. Sampai akhirnya dia ngomong, dia bilang dia mau menikah dan dia ngajak aku nikah, bukan ngajak untuk Iya, yang pacaran. setiap kali aku tanya ada aja, pokoknya ada aja. Ya Kan udah, itu dia yang Ican ini yang setiap kali aku tanya siapa sih, yang mana sih gitu sih. karena karena jujur aku tuh takut gitu loh. Aku takut untuk, maksudnya saat itu memang aku nggak mau terlalu banyak publikasi tentang Ya, Icang ntar ini sudah kan. diumumin nggak taunya Nggak jadi lagi prematur kan. ya, prematur Prematur ya. gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dan dia benar-benar buktiin bahwa dia bukan cuma ngajak pacaran, dia ngenalin ke orang tuanya, dan dia bilang dia menentukan bulan, aku mau nikah bulan segini, nanti kita resepsi di bulan ini gini. Dan itu semua Oh, dia mungkin itu buktiin. mungkin juga salah satu sinyal bagus ya. Jadi kalau ada orang yang serius sama kamu, setelah sekian lama pacaran, salah satu indikasi bahwa dia serius adalah dikenalin ke orang tua kali ya. Sebenarnya sih aku ada yang kemarin itu yang juga dikenalin sama keluarganya. Cuma kan balik lagi di sini, Kak, kita ngerasa feel-nya kita tuh ada yang, aduh kok kayaknya gue kayaknya beneran sebenarnya nggak bisa sama dia gitu loh. Cuma aku nggak, bukan dibilang kayak mau mutusin terus atau apa, enggak, cuma kayak emang salah sih. Dan saat itu salah, kayak kenapa sih gue akhirnya harus pacaran sama ini gitu, karena apa, karena melihat baik Nggak salah juga sih sebenarnya, nggak ada yang salah sih dengan itu. ya. Well, yang Kalau bilang nggak salah, belajar lagi ntar. iya iya memang. Sampai akhirnya ya udah, pas kalau yang sama Icang tuh sampai aku banyak ngobrol juga sama si sahabat aku yang Ani Kalau itu. Mas MK sendiri sudah nikah belum? Belum, ini makanya terabis ini aku mau nanya dia, tenang. Terus akhirnya ya udah banyak ngobrol kan, terus akhirnya dikasih tahu sama si Bunda Ani itu, kan lu ini yang lu minta sama Tuhan, lu minta diberikan seseorang yang sudah mapan, bertanggung jawab apa segala macam. Karena masalah rezeki mah insya Allah kita bisa cari bareng-bareng ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan kenyamanan itulah yang sulit sebenarnya menurut aku gitu. Kalau misalkan nggak nyambung ya kan gitu, ya udahlah. Ya. Nah, Aku nggak diundang tapi. sampai akhirnya Aku nggak diundang. semua rencana yang setelah kita menikah gagal, mau gini karena si corona ini deh. Iya, makanya kenapa akhirnya banyak temen nggak diundang kan, karena corona kan. Iya, karena kemarin kan pas lagi waktu itu, udahlah, untuk ini untuk keluarga, untuk ini, tapi nanti kalau untuk yang itu nama kamu udah masuk ke list juga kok untuk pas resepsinya. Pokoknya nggak mungkin lah suka-suka nggak ada di dalam list itu kan. Tapi ya sudah. Jadi kalau kakak gimana, Kak? Sebenarnya tuh gini, aku pengen tahu ya, jujur aku penasaran, seorang Muammar MK, kriteria perempuan, wanita yang sebenarnya dia mau tuh seperti apa sih? Bukan dia mau, dia butuh lah, dia butuh. Kamu tuh butuhnya seperti apa sih? Pemilih banget sih seorang MK ini. Nggak ada. Kamu bisa ada cerita nggak aku pacaran sama siapa gitu kan? Cuma itu doang pacaran. Memang tahu, tapi maksud aku karena kamu terlalu memilih.
Milih yang mana? Memilih yang terbaik maksudnya. Kita kan jangan Oh iya, itu, iya. ya kan? Sebenarnya sampai sekarang pada tahapan gini, setelah mulai perjalanan panjang gitu kan, pokoknya gini lah, semua perempuan yang pernah pacaran tanda kutip sama aku nyebutnya pacaran tanda kutip. Banyak kan dekat sama cewek cantik dan seksi sih tuh kan. Oh kalau itu sih udah pasti. Tapi yang masuk ke hati kan cuma itu doang gitu. Terus. Jadi ya berapa sih, nggak banyak kan, paling cuma berapa story yang secara perasaan gitu dari proyek dari hati ke hati gitu ya, 5 orang paling, nggak banyak. Ada yang ya paling lama cuma 2 tahun sih paling lama. 2 tahun, ada 2 tahun yang menghasilkan 2 buku, ada yang setahun menghasilkan 4 buku. Ada yang 6 bulan menghasilkan 1 buku doang. Ada yang tidak menghasilkan apapun karena memang tidak memberi inspirasi baik gitu. Ada ya. Cuma masuk 1 bab gitu. Misalnya aku pernah nulis di bab Mencintaimu Benar atau Salah, itu ada bab itu kan. Bab yang sekarang aku tahu bahwa air mata juga ada yang palsu gitu. Ternyata air matamu fals gitu. Ada bab itu. Jadi pokoknya siapapun yang sempat dekat sama Muammar MK ini jadi akhirnya jadi bahan bukunya dia. Gitu. Jadi cerita tentang dia. Ibaratnya lu tuh curcol ya Kak ya, curcol di buku sendiri. Ya kan? Curhatan hati seorang Muammar MK. Gitu. Orang aku dulu nembak orang aja pakai buku gimana? Lu mau misalnya gini, aku meminang hatimu, bahasa gitu. Lu mau jadi pacar gue enggak gitu kan bahasanya kan. Itu nembak doang gitu. Cinta itu kamu gitu. Nah, cinta itu kamu itu juga nembak. Sebenarnya itu ada proses bahwa itu orang biasa sih, bukan artis, bukan siapa-siapa. Jadi buku Cinta Itu Kamu. Kalau beberapa buku yang lain kan itu yang misalnya Aku Meminang Hatimu itu ya itu nembak doang pakai buku. Aidu gitu. itu tentang siapa Kak? Aidu itu kombinasi tentang 3 perempuan. Oh. Kan ada story-nya kan macam-macam. Ada story yang kemudian dikhianati karena dia mendua, karena dia berselingkuh kan gitu. Kan ada story-nya. Terus ada cerita yang kemudian aku lagi aduh ya gue yakin ini cinta lah gitu, dan gue nggak takut untuk terluka gitu karena emang gue yakin ini cinta gitu. Tapi masalahnya dia dijodohin, kan seru cinta itu di ID itu. Terus tapi di sisi lain akhirnya gamang karena ternyata nggak dikasih jawaban gitu. Apa sih yang menyebabkan seorang Muammar MK akhirnya gantian yang menyebabkan sosok Muammar MK itu akhirnya menyudahi hubungan sama perempuan gitu. Pasti kan lu yang mutusin. Oh enggak. Atau lu yang maksudnya ya gini. Kalau yang kasus yang itu gini, aku jarang ada kasus yang kemudian aku ditinggal nikah kan. Jadi bukan aku yang mutusin sebenarnya. Ya sekalian curhat ya maksudnya. Jadi pada titik bahwa tiba-tiba nggak ada kabar selama sebulan, kita nggak ada komunikasi, tiba-tiba kita cuma terima kabar lewat SMS zaman itu ya gitu. Aku dijodohin, aku dijodohin dan aku terima, aku jadi mau nikah. Gila nggak? Mau apa? Itu kita buset. Novelnya entar lagi terbit. Bagaimana ditinggal nikah? Makanya aku dulu pernah bikin lagu Patah itu kan. Jadi itu kan sebenarnya lagu ditinggal nikah kan. Ya, itu satu. Yang kedua, kalaupun aku mutusin dan memilih pergi itu karena emang biasanya kasusnya memang dia udah ngelakuin kesalahan 3 kali yang nggak mungkin ya udah melakukan kesalahan 3 kali gitu. Aku orangnya fair kok. Jadi salah sekali aku tetap maafin, 2 kali aku maafin, ketiga kali waduh udah enggak lah gitu. Jadi kayak aku termasuk yang bodoh waktu itu ya, berkali-kali disakitin tapi masih memberikan maaf. Iya. Oh itu nanti off the record aja sama siapa gue kasih tahu. tapi ada gitu ya, maksudnya ada yang memang biasanya gitu udah kalau gitu aku tinggalin gitu. Orang gua ada cerita kalau kan gini, aku selalu bilang bahwa gue orang yang paling nggak senang dibohongin, jadi dan gue akan tahu kalau lu bohong. Nggak ada orang yang nggak ada. Iya, tapi aku giniin, dan gue akan tahu kalau lu bohong.
Satu ketika misalnya lo bohong tapi lo nggak bilang bohong, gue akan tahu lo bohong. Oh bener, beberapa sih kejadian kayak gitu. Dan Itu kan adalah kayak SP kasusnya. aja sampai 3 kali terus di-cut. Apa? Itu ada kayak SP aja ya sampai 3 kali terus di-cut. Iya, karena aku membuka ruang untuk siapa tahu dia berubah gitu kan. Iya, kita memberikan kesempatan gitu. Karena kan maksudnya siapa tahu yang pertama dia hilaf, kedua kali, kalau ketiga kali numan ya. Bukan. Itu namanya dikasih hati minta ampel lah. Tapi Gitu. Mas Engka suka bohong nggak? Enggak, aku nggak bohong. Aku nggak suka bohong, apalagi dibohongin. Kamu sampai akhirnya tadi kan udah nyebut ada banyak ketika nikah sama Dedi itu nyesek dan sebagainya, ada konflik bla 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 gitu. Nah itu kalau boleh tahu, kalau bisa dirangkum dalam tiga sebab tuh apa kira-kira nih? Waktu kenapa yang penyebab aku bisa cerai sama Dedi gitu? 3 aja. 4 tahun pacaran, 8 tahun menikah, akhirnya cerai kan gitu. Kalau ada buat aku gini, aku tidak mau membuka aib seseorang karena itu akan membuka juga aib aku juga. Bukan aku berarti aku tidak lagi, aku nggak masalah kalau aib aku terbuka. Cuma bagaimanapun juga dia itu adalah bapak dari anak aku. Bapak dari anak aku. Jadi bukan aib. Kalau aku sebutin mau itu 1, 2 atau 3 itu pasti maksud aku gini loh. Itu anak aku kalau kan, orang jadi berspekulasi ketika baca yang viral itu kan, nyesek tuh apa ya gitu kan, nyesek tuh jabarannya bisa banyak ya. Tidak gini, intinya gini, tidak mudah untuk hidup sama seorang Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena dia punya pemahaman sendiri saat itu menurut aku ya untuk hidup gitu ya. Terus ada di mana hal yang menurut aku juga aku punya prinsip bahwa enough is enough gitu loh. Oke. Jadi kalau dilanjutin dari nanti akumulasi persoalan atau dari akumulasi problem lah gitu ya. Iya, kalau dilanjutkan yang ada akan menyakiti satu sama lain gitu kan. Hancur bersama. Jadi yang jadinya berakhirnya bukan secara baik-baik, malah jadi musuhan. Sedangkan di situ ada anak, ya kan? Gitu. Sedangkan di situ kita punya anak, kita nggak mau nih yang ada nanti akhirnya si anak ini akan menjadi korban dari perpisahan. Sedangkan aku jadi korban ya. Iya, jadi korban perceraian, jadi nggak bagus. Sedangkan aku sendiri kan ini orang tua aku bercerai kan di saat aku umur 4-5 tahunan gitu. Nah aku nggak mau anak aku merasakan apa yang aku rasakan saat itu. Gitu. Jadi udahlah, maksudnya aku kita buang ego segala macem. Anggap ini kesalahan bersama bahwa kita tidak bisa membuat pernikahan ini, rumah tangga ini langgeng, mempertahankan pernikahan gitu. Tapi si anak tetap merasakan kasih sayang orang tua utuh gitu. Jadi ya udah, buat aku oke, Dad, lu salah di sini, gue salah di sini, gue mungkin gagal menjadi seorang istri, lu gagal menjadi seorang suami, tapi kita jangan lagi gagal menjadi seorang orang tua gitu aja. Yes. Gitu. Dan hikmahnya adalah sekarang kamu sama Dedi bisa berteman baik dan ngerawat Aska dengan baik. Iya kayak gitu. Jadi pokoknya keren. Kalau misalkan kita gini, misalkan ya, aku bilang iya dulu tau nggak si Dedi ini begini gini. Terus kapan selesainya Kak ngejelekin ngejelekin satu sama lain gitu kan? Karena kita nggak usah jauh-jauh, kita punya banyak temen di kalangan artis yang juga bercerai tapi akhirnya mereka tidak bisa baik gitu kan. Gitu. Janganlah tidak bisa menyambung melanjutkan silaturahminya dengan baik. Gitu aja. Dan jadi kalau misalkan ditanya 3 aja, udahlah. Aku juga ada sih mantan yang akhirnya nggak hubungan baik. Tahu siapa? Karena dia nggak mau berhubungan lagi, berdialog sebagai teman gitu. Karena ketahuan selingkuh kan, jadi kayaknya malu hati gitu mau berteman gitu. Padahal aneh ya sudah sih kalau nggak bisa jadi pasangan ya udah berteman aja, siapa tahu lebih bener gitu. makanya. Kalau aku sih habis apa ya? Kadang-kadang banyak yang bilang gitu. Gimana sih bisa akur sama mantan? Balik pertama yang harus ya kayak tadi aku bilang, berdamai dengan hati itu. Gimana bisa akur sama mantan? Kok keren loh pertanyaannya. Karena gini loh.
aku terlalu mencintai Aska. Nah, Aku mencintai Aska. Aku nggak mau nih si anak jauh dari aku, jauh dari bapaknya juga gitu kan. Terus udah gitu, udahlah kitanya berantakan, terus masa bikin anak berantakan juga kayak ya, gitu. ya. Akhirnya nggak gampang Kak. Pertama pas lagi waktu udah cerai kan aku masih sempat 3 bulan masih sama, kita tinggal masih bareng gitu kan. Terus udah nih kita cerai, kita ini apa, dan itu kayak awkward banget kan gitu. Oh, Sedangkan kan kebayang sih, kebayang. Walaupun aku belum pernah cerai ya. gue kan udah bukan bini lu lagi, gue mau keluar terserah kasarnya gitu kan. Jadi Iya, dari iya, situ iya, aku iya, mulai iya. bergaul lagi, ketemulah sama si suka-suka ini kan, suka-suka Iya, iya, sama kita ini, ini sama ini. kan. Kamu salah satu kita ketemu lagi apa segala macam. Tapi sampai kayak gini, aku melihat dunia di mana yang ternyata seperti ini ya, setelah 12 tahun gue nggak pernah tahu namanya dunia sosialisasi segala macam kayak begini. Oh, dan di situ aku 1 tahun aku banyak belajar bahwa mungkin kalau misalkan kayak tadi aku bilang, kalau misalkan aku tuh lebih banyak pergaulan dan banyak masukan, mungkin aku bilang mungkin Waktu itu, ya, ya. saat itu mungkin gue nggak akan cerai gitu mikirnya kan. Tapi balik lagi adalah kalaupun misalkan aku terlalu banyak masukan, mungkin aja lebih parah gitu kan. Jadi Bingung nyerapnya. tapi akhirnya di Karena situ influencernya kebanyakan. iya, tapi akhirnya di situ aku makin lihat lagi bahwa suatu hubungan bisa berantakan bukan hanya dari pihak si laki-laki, tapi dari pihak perempuan juga. Karena kalau misalkan misalkan nih kita ngomongin masalah perselingkuhan gitu, yang sebenarnya banyak yang membuat perpisahan gitu ya. Ya, orang Itu ketiga. orang ketiga itu kesalahannya itu bukan hanya dari satu pihak aja, tapi karena ada pihak lain yang menyambut, ya kan? Ya, ada Gitu loh. ada kompor. Gitu loh. Ya, Sekarang influencer. iya, kan misalkan ya, nauzubillah min dzalik, amit-amit misalkan aku mau selingkuh, tapi misalkan aku mau selingkuh sama kamu misalkan gitu ya, terus Nggak tapi mungkin sih kamu ya. iya sih, kira udah kebangetan, udah tahu ya. misalkan aku sama kamu, kalau kamu nggak mau nyambut aku, nggak nerima aku, kan tidak akan ada suatu hubungan itu. Oh iya, ya, kan? iya, tidak ada, ya. Tidak terkonek lah gitu. Nggak bisa connect gitu kan. Nah, jadi akhirnya aku di situ juga belajar, ternyata memang kayak begini ya, asli Kak. Pas cerai itu baru aku yang gila, dunia begini ya. Gue tahu ternyata union gini ya. Gue tahu, gue nggak tahu di mana union loh Kak. Ya Allah bang, ya. Jadi begini ya, begitu. Ih gila, ternyata di sebelah dunia belahan sini ada tempat yang namanya ini. Jadi sekarang gimana, Ling? Kan apa namanya? Kan udah menikah, udah belajar dari pengalaman menikah sebelumnya, berumah tangga sebelumnya. Sekarang membuka lembaran baru, berumah tangga baru. Itu bedanya apa sekarang? Kapan-kapan kalau misalnya kita bisa ketemu ngobrol bareng segala macam, cerita hidup aku bisa jadi buku kamu yang terbaru. Iya sih. Cinta dan kebaikan akan hancur oleh waktu dan takdirnya. Apa sih? Sekarang pernikahan sekarang maksud aku pasti pengennya ini adalah yang terakhir. Doa aku pasti maunya ini yang terakhir, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Amin. Nah, amin. Kalau dibilang konfliknya mungkin sebenarnya bukan karena konflik dari diri kitanya, tapi karena si corona ini kan. Bayangin. Oh iya karena 24 jam bareng. Lu bayangin. Oh iya, ada kasus menarik soalnya, karena selama musim pandemi COVID-19 ini angka perceraian meningkat 1, angka KDRT meningkat 2, hampir di seluruh dunia. Iya. Nah, itu dia. Kamu bayangin Kak, aku ibaratnya baru ketemu lagi nih sama Icang. Kita pacaran, terus dia itu akhirnya menikah. Terus tiba-tiba dikekep. Bareng di satu ruangan, kayak di penjara. Gitu. Udah gitu. Tapi bukannya bagus ya? Maksudnya dari ketahuan aslinya gitu. Nah, kita di situ mengenal, ternyata ini seperti ini. Jadi pacaran setelah menikah jadi kayak gini toh, gitu kan. Bener kan? Iya. Kayaknya. Terus akhirnya, dan jadi ujian juga begini. Iya, jeleknya dia begini, bagusnya dia begini. Akhirnya aku jadi lebih kelihatan
aslinya banget kayak kamu bilang itu. Jadi dia tahu banget aslinya aku tahu banget aslinya dia gitu. Iya, Yang udah ke depannya akhirnya kita udah kalau misalkan sudah kembali keadaan sudah kondusif, udah kembali normal, kita udah tahu, udah enak gitu loh Kak. Iya kan? ya. Nah, terus udah gitu kayak bangun tidur kalau sebelum puasa nih ya, masuk dapur, gue masak. Nyiapin makanan, nyiapin sarapan. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak masalah. Karena emang aku Tiap suka hari masak, kamu tahu kan. Bulan nih. Lu bayangin hampir 3 bulan ketemunya kompor. Iya kan? Kalau misalkan hari biasa. Kompor, bumbu masak. Nah, makanya Ikan, lengkuas. sayur mayur. Iya. Kalau misalkan kalau hari biasa, kalau kita lagi bosen masak, kan kita bisa keluar cari makan, kita bisa nongkrong-nongkrong. Misalkan dia lagi kerja, aku juga kerja, atau misalkan dia lagi santai sama teman-temannya. Jadi enak gitu otakan. Nah ini kan enggak, kita bener-bener yang udah lu berdua di situ depan, yang satu depan kompor, yang satu main gini apa segala macam, dia ngetik, dia bikin. Kebayang sih. Nah, tapi masih mendingan kamu lah daripada aku 2 bulan sendirian di rumah. Itu nasib lu Kak. Akhirnya menciptakan dunia sendiri dengan menulis. Ya udah, emang tapi begitu. Bagus kan? Tahu gitu. Mau mereka lagi ya nih ya. Tahu ada corona mah nikah aku dari kemarin bulan Februari. Aduh ya, nih ya, dulu ya kalau mau nyari dia tuh sebenarnya gampang. Tip aku kalau mau nyari dia di salah satu mall. Jadi kalau misalkan aku mau datang, aku lagi datang ke mall itu nggak ada temen, tinggal tanya, Kak lu di pojokan situ kan? Gua kasih tahu. Dan itu pasti ketemu dia gitu. Dan dia ngapain? Dia ditemenin dengan kopinya itu atau tehnya, dia udah. Oh, dulu kita punya itu apa namanya itu yang di PS. Popeye. Green Popeye. Green Popeye kan. Itu jus bayam pop chai gitu loh. Pokoknya yang di mix gitu dengan beberapa sayur dan itu enak banget. Iya. Itu enak banget. Jadi dia ditemani dengan minuman itu plus laptop ya. Nah, udah. Jadi itu dia setiap hari untuk mencari Muammar MK di satu tempat itu di pojokan di situ pasti ketemu. Iya, dan mejanya ada itu, ada barcode-nya gitu mejanya, ada tulisannya. Ini mejanya nggak boleh ada yang duduk di sini gitu ya. Aduh. Kapan ya kita bisa gini-gini lagi nongkrong gitu ya? Semoga cepat ya, Ling ya. Cepatnya sih mudah-mudahan Kak. Maksudnya apa ya? Segini, kalau menurut aku ya corona kayak sekarang orang banyak yang keluar. Salah nggak sih? Salah. Tapi keluar boleh. Tapi memang untuk urusan yang urgent untuk bekerja. Iya. Jangan lagi. Aku tuh nggak habis Ini pikir. beberapa peristiwa yang beberapa hari ini sih bikin miris sih sebenarnya. Iya. Tapi aku kayak pasar Tanah Abang. Iya. Tadi aku lihat tadi ada yang pakai trek-trekan di jalan Kak. Ya Allah, mau diberhentiin mobil sampai macet cuma karena trek di daerah Serpong. Gila ya, aku bilang ya ampun. Makanya agak mengkhawatirkan sih kalau ini, maksudnya kalau masyarakatnya sendiri belum siap dengan aturan gitu. Cara masyarakat menyalahkan pemerintah, katanya begini, pemerintahnya sendiri begini. Sebenarnya yang salah siapa? Ya, balik lagi kita udah tahu itu salah, kita lakukan yang benar. Bukannya makin memperparah, ini makin buruk. Harusnya mencontoh kamu, Ling, 3 bulan di rumah saja, kamu pahlawan. Sama kayak aku, 2 bulan di rumah saja. Iya, beneran. Gitu, dan berharap sebenarnya, kalau misalkan di rumah bisa kurus, nih enggak. Gemuk, naik 5 kilo. Udah gitu, di rumah muka makin celing, di rumah yang akan ada gini, enggak. Yang ada gue buluk-buluk aja, kenapa makin setiap hari Karena malas mandi. Dan tiap hari karena suami sudah terima kamu apa adanya, sudah terbiasa juga kan. Mau nggak mau dia terima kan. Dan dia bilang gini, anjir gue kejebak gitu. Kita tadi dari kemarin udah mau keramas, dari tadi bahas apa, mau keramas. Kamu mau keramas, kita nggak keramas. Mau mandi, kita nggak jadi mandi. Karena tahu nggak kemana-mana ya kan. Nggak kemana-mana. Rambut aku kuncir aja udah. Iya. Makanya kalau nanti PSBB di Jakarta kan PSBB diperpanjang 14 hari lagi. Ya semoga aku rasa nanti kalau PSBB-nya mulai dilonggarkan ya kitanya yang harusnya siap gitu aturannya, aturan protokol kesehatannya seperti apa gitu. Hari ini lihat Tanah Abang, pasar Tanah Abang serem amat. Karena mereka lebih mementingkan baju lebaran dibandingkan kesehatan. Maksud aku gini loh, come on,
Lebaran itu kita nggak harus menggunakan baju yang baru. Janganlah membiasakan ke anak kita kalau Lebaran itu menggunakan baju baru. Mau Terus emang mau lebaran kemana juga, Ling? Kan nggak bisa kemana-mana juga. Nah makanya mau buat apa pakai baju baru kan aneh ya kan. Nah Lebaran itu Aku aja nggak bisa mudik. Sedih nggak sih? lah Kak, aku nggak punya kampung. Di saat punya suami punya kampung gitu ke Sulawesi udah bahagia banget waktu itu. Ayo deh nanti punya kampung Iya, kita iya, punya iya, kampung. iya. Nggak Oh, jadi. jadi di Sulawesi ya? Iya di Sulawesi Kendari Oh, gitu. iya, iya, Akhirnya iya, nggak iya. bisa kemana-mana. Kita Punya kita kampung akhirnya kan? Nggak jadi. makanya sedih kan gitu. Kita bela-belain loh nggak kemana-mana. Ini pun kayaknya Lebaran aja kita akan tetap di rumah gitu. Nggak bener-bener nggak ke rumah saudara sebisa mungkin, mudah-mudahan sih nggak sampai. Iya, iya. Beberapa aja yang keluarga dekat banget. Itu Iya, pun atau kayak kemarin dengan si tetap Tata menjaga physical distancing kan itu. Tata Janeta kan dia ngundang cuma berapa orang ke rumahnya, bener temen deketnya dia gitu. Dia bilang ke rumah dong karena rumah aku sama dia kan deketan gitu kan. Aku bilang insya Allah nanti ke rumah gitu karena aku bener-bener lagi jaga supaya nggak ketemu sama orang-orang. Apa ya, Kak, aku tuh udah bayangin ya hampir 3 bulan ini ketemu Aska cuma 2 kali loh Kak. Karena aku takut aku Iya, carrier gitu loh. iya, iya benar. Ada Gitu. parnonya juga gitu. Ada parnonya, aku takut nanti nauzubillah menjadi kalau aku bawa. Karena saking sayangnya, makanya parnonya juga jadi muncul gitu. Sama, aku juga gitu. Orang sampai mikir gini, ya datengin dong ke rumah anak ya kalau emang kangen. Lu gila apa? Gue karena gue sayang kali sama anak gue gitu loh. Dan mereka nggak tahu, Kak, aku tuh sampai karena anak kalau malam tuh sampai aku secara udahlah melo ya kan kangen sama Aska, ya ampun, aduh mikirnya pengen banget gitu ke rumah anak. Kalau ngikutin egonya aku Pokoknya lagi di datang. Singapura ya? Hah? Di Singapura atau di Jakarta sih, Dek? Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Tadi aku late post. Oh, itu late post. Kirain dia lagi di Singapura terus kena lockdown, kirain gitu. Enggak. Dia di Jakarta. Cuma memang dia juga kan nggak sekolah kan. Anak aku tuh orang rumahan banget. Sama sih aku juga sebenarnya aku juga orang nggak terlalu sering, paling keluar kemana sih ketemu kalian doang kan gitu. Cuma perbedaannya adalah kita kalau kemarin-kemarin itu kan memang kita yang menginginkan untuk di rumah. Kalau sekarang kita dipaksa untuk di rumah, itu kan perbedaannya gila banget gitu. Iya. Ngeri loh ngeliatnya kalau misalkan dibilang Parno ya Nggak gimana. apa-apa, emang harus parno. Kita harus bisa, kalau dalam urusan ini kita harus parno, ini bagian dari menjaga aja. Maksudnya parno yang nggak panik ya, parno yang memang ya ini memang menakutkan ya. Iya, Makanya bukan kita di penyakit rumah aja, makanya kita nggak mudik gitu. Iya. Makanya nggak habis pikir sama mereka yang mementingkan pulang kampung karena itu Tapi akan lupa. membahayakan. Mereka lupa, mereka akan bisa membawa mereka akan jadi carrier untuk kampungnya, untuk keluarganya kan. Kalau memang pulang kampung terus kemudian dia menjalani karantina 14 hari sesuai prosedur protokol Permasalahan kesehatan, mereka ya karantina apa-apa. di mana? Nggak mungkin karantina. Makanya pertanyaannya itu. Jadi yang paling benar sekarang kita adalah saling menjaga diri sendiri dulu, menjaga orang terdekat, menjaga keluarga. Yang paling penting itu dulu lah. Sekarang aku mau menyiapkan makan untuk suami. Asik. Ting, terima kasih ya karena tinggal 7 detik selesai.